Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan kaidah fikih yakni ad-daruratu tubihu al-mahdurat, yang mana artinya kondisi darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Untuk yang pertama, makna kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdurat. Dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat ini terdapat kata ad-daruratu, yakni artinya darurat. Sedangkan darurat secara bahasa memiliki arti keperluan yang sangat mendesak. Kemudian dalam kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurat ini juga memiliki kata mahdurat, yakni hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam. Mahdurat mencakup segala hal terlarang yang berasal dari seseorang, baik berupa ucapan yang diharamkan, semisal ghibah, kemudian adu domba dan sejenisnya, atau berupa penyakit hati seperti dengki, hasad, dan semisalnya, atau juga berupa perbuatan lahir semacam mencuri, berzina, minum khamr, dan sebagainya. Selanjutnya, di sini ada 5 tingkat kedaruratan. Untuk yang pertama yaitu darurat itu sendiri, yakni keadaan seseorang yang apabila tidak segera mendapatkan pertolongan, maka diperkirakan ia bisa mati atau hampir mati. Kemudian yang kedua ada hajat, yaitu keadaan seseorang yang sekiranya tidak segera ditolong menyebabkan kepayahannya, tetapi tidak sampai menyebabkan kematian. Untuk yang ketiga ada manfaat, yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhannya orang yang terpaksa hanya mampu makan ketela, padahal ia sendiri ingin bisa makan nasi. Kemudian yang keempat ada zina, yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhannya orang yang terpaksa hanya makan nasi dengan lauk yang sederhana, padahal ia sendiri menginginkan lauk yang mewah. Kemudian yang kelima ada fudul, yaitu suatu kebutuhan sebagaimana kebutuhan orang yang bisa makan dengan cukup, tetapi ia masih ingin berlebih-lebihan sehingga menyebabkan ia makan makanan haram atau yang disebut dengan syubhat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nurul Falaha. Namun syariat menjadikan kondisi darurat sebagai pengecualian untuk menghapus hukum asal taklifi yang berkaitan dengan tuntutan dan larangan. Dalil dari Alkitab dan Al-Sunnah yang menunjukkan disyariatkannya beramal dengan hukum-hukum pengecualian ketika dalam keadaan darurat, dan dikuatkan hal-hal tersebut dengan 2 prinsip, yaitu kemudahan dan menghilangkan kesusahan dan kesulitan. Yang keduanya merupakan 2 asas dalam agama Islam dan syariatnya. Dalil yang bersumber dari Al-Quran, salah satunya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal hinziri wa ma uhilla bihi ghairillah. Faman iturra ghaira baghil wala adim fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Terjemahnya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalil yang bersumber dari hadis dari Abu Waqi, ia berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di suatu negeri yang penduduknya kelaparan. Apakah bangkai menjadi halal bagi kami? Beliau bersabda, jika kalian tidak dapat memasak, tidak dapat minum di penghujung siang, dan menemui sayuran apapun, maka makanlah bangkai tersebut. Selanjutnya penerapan kaidah. Di antara penerapan kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pertama, seorang dokter boleh menyingkap sebagian aurat pasiennya jika memang pengobatan tidak bisa dilakukan kecuali dengannya. Yang kedua, seseorang boleh memakan bangkai atau daging babi jika ia tidak menemukan makanan untuk dimakan di saat kelaparan yang teramat sangat. Yang ketiga, bolehnya seseorang makan harta orang lain dalam keadaan terpaksa.
Yang keempat, bolehnya berobat dengan sesuatu yang najis jika tidak terdapat obat selainnya. Adapun yang kelima, bolehnya membunuh perampok jika hanya dengan cara itu ia bisa menyelamatkan diri, keluarga, dan hartanya. Selanjutnya yang keenam, bolehnya seseorang mengambil harta milik orang yang berhutang darinya tanpa izin jika ia selalu menunda pembayaran, sedangkan ia dalam keadaan mampu. Adapun syarat dan ketentuan darurat yang dimaksud dalam kaidah ini yaitu pertama, darurat tersebut benar-benar terjadi atau diprediksi kuat akan terjadi, tidak semata-mata praduga atau asumsi belaka. Yang kedua, tidak ada pilihan lain yang bisa menghilangkan mudarat tersebut. Yang ketiga, kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa untuk melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan kehilangan nyawa atau anggota badannya. Yang keempat, keharaman yang ia lakukan tersebut tidaklah menzalimi orang lain. Yang kelima, tidak melakukan dengan melewati batas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.